sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Entin, dari kisahnya kita akan belajar bahwa serangan stroke memang terjadi secara tiba-tiba, tapi tidak dengan penyebabnya. Entin bercerita, ia terkena stroke di usia 48 tahun. Saat itu, ia merasa badannya sehat-sehat saja, tapi suatu pagi ketika bangun dari tidur, kehidupannya benar-benar langsung berubah. Saya awalnya malamnya tidur 2 jam, saya bangun subuh, azan subuh bangun, keluar dari kamar mandi, saya leher kaku, minum obat, bangun nggak bisa, kaki saya lemas, udah dari situ saya langsung kata ini menyen, mulutnya menyen banget, ditulis pendarahan otak sebelah kiri, tangan kiri sama kaki kiri, nggak bisa digerakkan. Kejadian tersebut benar-benar membuatnya terpukul, sebab kehidupan normalnya seperti terenggut begitu saja. Dan kini, ia harus berjuang untuk bisa pulih. Beruntung, ia memiliki keluarga yang sangat sayang padanya. Ia pun semangat untuk bisa pulih dari stroke. Lantas apa yang terjadi oleh Entin? Mengapa dirinya bisa terkena stroke? Dan langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stroke? Mari temukan jawaban dan solusinya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Kami tidak pernah bosan mengingatkan kepada Anda bahwa siapapun kita ya bisa terkena stroke kapanpun, dimanapun. Kalau misalnya kita punya faktor resikonya. Bisa kolesterol, tensi, atau gula darah yang tinggi. Ini dialami oleh narasumber kami kali ini, yaitu Ibu Entin. Sekarang usianya 50 tahun, dulu terkena stroke ketika usia 48 tahun. Awalnya yang dirasakan hanya sakit kepala, dikira ini mungkin hanya dari lambung. Tapi ketika bangun tidur, ternyata tubuh bagian kirinya nggak bisa digerakkan. Mulutnya mencong dan hasil tensinya menunjukkan angka yang tinggi. Sekarang sedang berjuang untuk kembali pulih dan telah meluangkan waktu datang ke Go Healthy supaya menjadi pengingat buat kita pemirsa. Jangan remehkan gejala seringan apapun. Dengarkan tubuh kita. Ya, jangan abai, jangan lalai, segera ambil tindakan sebelum terlambat. Saya akan sapa narasumber kami kali ini. Bu Entin, apa kabar? Baik. Semangat tuh buat sehat ya Bu ya? Semangat. Harus semangat buat sehat. Bikin pulih sembuh. Ya, karena kalau tadi kita lihat videonya, Ibu dulu pas lagi sehat, cantik, seger, Ibu harus kembali seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, nah ada 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan, Bang Faidon dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar Bapak-Bapak? Kabar baik, gimana kabarnya Ibu Entin dan Kang Ronald? Sehat dong, semangat ya Bu. Sehat. Semoga selalu sehat ya, Ya. dan pemirsa juga. Bu, kalau Ibu ada yang mau ditanyakan soal stroke ya, supaya Ibu bisa kembali pulih, boleh mumpung ada Bapak-Bapak ini. Mau nanya apa silahkan. Ini Bang ya. Bang Faidon, Mas Yo, ayo Bang boleh. Faidon, Bang Mas Yo, saya mau nanya gimana caranya untuk menghilangkan rasa berat di kaki saya ini. Saya bisa melangkah gitu, pinggang supaya nggak sakit, supaya enteng badan saya gitu, supaya bisa menapak, katanya belum bisa napak. Terus sampai pusing bisa hilang, gimana caranya gitu. Nah gini, Ibu kan mengalami stroke yang tiba-tiba nih Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih ada keluhan-keluhan apa sebelumnya yang Ibu abaikan? Sebelumnya saya sebelum sakit ya, saya ke dokter masuk ke IGD, cek lab, cek darah karena saya sering pusing. Pas dicek lab semua normal, bagus. Terus kata dokter UGD-nya, Bu ini pusingnya dari lambung. Emang saya punya riwayat lambung, tiap tahun dirawat. Setahun tuh 5 kali rawat saya. Waduh. Lambungnya. Oke. Seperti itu juga sih di endoskopi. Oke. Iya. Bu, Endoskopi. itu Ibu sakit lambung sudah bertahun-tahun. Iya, Oke. Minum obat lambung rutin. rutin obat lambung. Bahkan nggak ke dokter Ibu minum obat lambung. Iya. Iya sendiri ya. Iya. Oke. Jadi tidak sesuai anjuran dokter minum obatnya nih ya. Enggak. Dan udah bertahun-tahun. Iya. Kenapa penyebabnya Ibu punya masalah lambung? Ibu nggak cari tahu. Nggak cari Enggak, tahu kan? enggak. Ya nggak belajar kan? Nah, Iya. kemudian tahu nggak Ibu kalau minum obat lambung terus-menerus nggak pakai takaran bisa memicu hipertensi yang nantinya bisa memicu stroke, tahu nggak itu? Oh, enggak. Nggak tahu. Apa yang selama ini dikerjakan sama Ibu? Ada penyakit
Ya, ini satu. Kedua, mungkin juga pola makannya nggak benar. Benar. Ya, mungkin suka makan yang enak-enak nih. Pedes, iya. Pedes sih nggak apa-apa, Bu. Oh. Tapi kalau pedes ada gulanya, pedes ada santannya, itu bisa memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Iya. Nah, dulu kan ini sempat rutin memeriksakan kesehatan ya Bu ya. Kemudian seperti cek tekanan darah atau kolesterol. Nah, bagaimana Bu tentang hasilnya supaya pemirsa juga bisa lebih peduli tentang kondisi tubuh, kemudian pentingnya pemeriksaan Bu. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa hasil? Saya aja bingung kok hasil saya normal ya, tapi kok kenapa saya bisa sering sakit Apa yang gitu? normal Bu? Tensinya normal. Tensinya normal. Gula darah normal, semua normal, semua kolesterol Nah, saya yang bingung. dimaksud Ibu normal itu berapa? Ibu masih ingat gak angkanya? Rata-ratanya Dari- berapa, iya. Bu, dulu? Apa nilainya? 123 terus. 123. Iya. Oke sih. itu Kemudian sebetulnya. pada saat kena stroke baru tensinya melonjak tinggi. Iya, ada 25. 225. 225. Pas kejadian langsung naik 225. Oke. Nah, pemirsa ini menjadi pelajaran buat kita bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena kondisi tubuh kita ini butuh pemeriksaan, bukan hanya dengan perasaan saja. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan secara rutin, maka kita tahu bahwa tubuh kita mengalami kondisi apa. Contohnya dari Ibu Entin ini, bahwa dia normal-normal nih tekanan darah pada saat dilakukan pemeriksaan. Tetapi ketika mengalami stroke, tensinya melonjak tinggi. Nah, ini ada faktor-faktor yang memang menjadi pemicu kenapa bisa terjadi stroke. Padahal sebelumnya tensinya cenderung normal. Bu, stroke berat nggak sih Bu? Iya, Allah kalau yang nggak kuat iman mah nggak putus asa bunuh diri. Ibu nggak kan? Alhamdulillah saya yakin sembuh gitu intinya ya. Bagus. Yakin saya sembuh karena Allah Maha menyembuh, itu aja intinya. Allah Maha menyembuhkan, Iya, betul. Iya. Bisa sholat nggak, Bu? Alhamdulillah Bang, saya sholat rutin. Maksudnya bisa aktivitas? Engsot, iya. Oh, udah bisa ya? Iya, sholat Tadinya aja. nggak bisa ya? Tadinya nggak bisa pas kena enggak. Hanya rebahan aja sholatnya di Iya. ranjang ya. Oh, berarti ada kemajuan ya? Iya. Ada perubahan emosional nggak Bu? Jadi Enggak emosi, alhamdulillah enggak. maksudnya emosi ini bukan hanya soal marah-marah, Marah, bukan iya. marah-marah nggak? Enggak. Tapi jadi lebih sensitif nggak? Jadi gampang nangis, tiba-tiba merasa sedih gitu. Iya, emang sedih ada. Sedihnya apa? Kok dia masih bisa begitu, kok saya nggak bisa gitu. Itulah makanya ada pembelajaran, harus kita yang menjaga diri kesehatan kita itu intinya. Ya. Emang saya teledor sih. Nah, sekarang coba Ibu sampaikan kepada anak-anaknya, si kakak sama si ade. Ibu mau bilang apa sama mereka? Silakan Bu. Neng, Agan, Mama pasti sembuh demi kalian. Mama semangat demi Injil, cucu Mama. Ya sayang ya. Neng sama Agan harus yakin sama Injil ya, bahwa Mama bisa sembuh, bisa jalan lagi. Demi kalian Mama semangat. Pokoknya jangan sebanyak pikiran, Mama bisa masak lagi demi kalian ya. Allah. Stroke ini kan menyerangnya tiba-tiba. Tapi faktor resikonya tidak tiba-tiba. Kita mungkin sedang nabung nih selama ini. Apakah tensi, kolesterol, ataupun gula darah yang tinggi? Mari kita bahas dari kasusnya Ibu Entin ini, ya. Sebelum kita mengambil gambar, tekanan darah dari Ibu Entin sendiri adalah 178/99. Wow. Ini masih tinggi sekali Ibu Entin ya, karena targetnya adalah 120/80. Dan apabila pada seseorang yang memang sudah pernah mengalami stroke, ini harus di bawah 120/80. Jadi masih ada faktor resiko Bu. Iya, Nah, ini harus cepat, harus dikendalikan karena stroke bisa berulang. Ketika berulang, maka gejala sisanya akan lebih berat. Jadi jangan sampai terjadi stroke yang kedua, ketiga, atau selanjutnya. Nah, pemirsa, ketika Anda sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, jangan coba-coba memberhentikan tanpa saran dokter. Tapi ketika dokter sudah menyarankan memberhentikan obat pun, tetap monitor. Tetap monitor, karena memang pada orang-orang tertentu efek obatnya bisa berjalan dengan baik, pada orang lain tidak. Ya. Jadi obatnya tetap dikonsumsi, kemudian apa yang menyebabkan tekanan darah itu tinggi, pola hidup yang tidak sehat, suka makanan bersantan, itu memang harus dihindari. Ya. Ibu dulu suka minum yang bergula ya, Iya. yang manis-manis ya. Nah itu harus dihindari pemirsa, seperti yang punya kebiasaan seperti Buntin, dikendalikan tensinya, artinya obatnya tetap diminum, pola makan diubah, olahraga harus dikerjain kecuali yang udah menderita stroke ya, artinya aktivitas fisik lah ya. Nah kemudian solusi tambahan yang bisa disarankan untuk Anda untuk membantu kualitas
pemulihan Anda, mempercepat pemulihan Anda adalah penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang dimana perangkatnya dikenakan di pergelangan tangan, seperti yang dikenakan Kang Ronald. Nah, alat ini akan memproduksi sinar laser yang diarahkan ke pembuluh darah di pergelangan tangan. Nah, nanti di pergelangan tangan ini dia merangsang produksi oksida nitrit seperti ini, sehingga bisa membantu membuka pembuluh darah. Nah, pemirsa harus tahu bahwa kemampuan pembuluh darah memproduksi oksida nitrit itu menurun seiring dengan bertambahnya usia. Kenapa? Karena terjadi penurunan hormon. Apalagi ketika kemampuannya sudah menurun, masih ditambah dengan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Anda bisa lihat kalau pembuluh darah tersumbat oleh plak-plak di arteri seperti ini, maka si dinding dalam pembuluh darah itu lebih kurang kemampuannya dalam memproduksi oksida nitrit. Dampaknya apa? Dampak berganda. Terjadi penebalan arteri, pengerasan dinding arteri, kemudian terjadi penumpukan plak yang menjadi seperti satu gulungan bola salju, menyebabkan risiko penyumbatan pembuluh darah terjadi. Kalau nitric oxide menurun, apa yang terjadi? Sirkulasi darah turun, aliran darah menjadi kurang, suplai oksigen ke organ tubuh kurang, suplai nutrisi kurang. Yang terjadi apa? Otot jantung menjadi lebih berbeban berat, tekanan darah bisa naik, kemudian otot jantung lebih cepat capek, kemudian terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jika nitric oxide ini kita optimalkan dengan penggunaan teknologi lasernya masuk ke lapisan epidermis, dermis, hipodermis, ya, masuk ke pembuluh darah, maka yang terjadi adalah pembuluh darah di pergelangan tangan itu meningkatkan produksi oksida nitrit. Apa yang terjadi? Pembuluh darah membuka, aliran darah lebih lancar, nutrisi dan oksigen lebih banyak diantarkan ke organ tubuh, kekuatan otot jantung menjadi lebih optimal, tekanan darah bisa turun, risiko penyumbatan pembuluh darah bisa berkurang. Artinya apa? Artinya Anda punya peluang lebih sehat ketika menggunakan teknologi laser. Sekali lagi, teknologi laser membantu proses produksi untuk meningkatkan oksida nitrit. Tekanan darah terkendali, fungsi organ tubuh meningkat, Anda bisa menjadi lebih sehat. Itu sebabnya ketika Anda sudah mendapatkan penjelasan ini, adalah lebih baik untuk Anda mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sebab ini penting buat Anda. Dan satu lagi tambahan, buat yang sudah punya teknologi laser tapi lupa-lupa, ayo dipakai teknologi lasernya, ya. Dan kalau bisa dipakai 2 kali 1 hari. Ya, itu adalah anjuran, saran, dan juga solusi, ya, dari praktisi buat Ibu Entin dan juga mungkin buat Anda pemirsa yang punya masalah yang sama, yaitu teknologi laser yang bisa membantu percepatan pemulihan, ya. Digunakan gampang, dari kata Bang Faidon, sehari 2 kali supaya maksimal, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, tidak mengganggu aktivitas, ya. Mau sambil bekerja, sambil olahraga, sambil rebahan, sambil ibadah pun bisa dipakai. Ya, digunakan gampang seperti saya sekarang, membawakan acara sambil kerja sambil menggunakan teknologi laser, ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Pemirsa, semudah Anda menghubungi nomor call center GoGo Mall sekarang juga. Nomornya sudah ada di layar kaca, ya. Jadi silahkan hubungi sekarang juga, atau mungkin kalau misalnya sekarang Anda lagi ada agenda, foto aja dulu. Ketika Anda lebih santai, lebih luang waktunya, boleh hubungi, ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AQ Laser yang asli, ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall yang sekali lagi nomornya sudah ada di layar kaca. Silakan pemirsa dihubungi, karena call center GoGo Mall menanti Anda menghubungi untuk bertanya banyak hal mengenai teknologi laser ini, ya. Jadi sekali lagi, jangan abai terhadap kesehatan. Lakukan pola hidup sehat dan gunakan AQ Laser. Atasi masalah kesehatan, cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga
Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan sekarang saatnya untuk membicarakan fakta ya mengenai stroke. Penyakit yang mungkin kita udah melihat banyak contohnya, apakah itu saudara, keluarga, tetangga, kerabat ya. Ternyata faktanya adalah stroke ini penyumbang terbesar disabilitas di dunia. Emang begitu faktanya Bang Faidon ya? Ya betul Kang Ronald, perlu kita ketahui bahwa 2/3 dari penderita stroke itu mengalami disabilitas. Kemudian 1 dari 3 penderita stroke itu punya masalah dengan bicara, afasia, gangguan bicara. Kemudian 60% dari penderita stroke itu punya masalah dengan penglihatan. Kebetulan di samping kita ini ada ibu yang punya masalah dengan stroke. Betul ya Bu ya? Iya. Betul nggak Ibu pernah punya gangguan bicara, nggak bisa bicara awalnya? Pelo. Iya, pelo. Iya. Betul nggak dulu Ibu matanya ngelihatnya nggak enak? Iya. Betul. Betul nggak Ibu sekarang belum bisa berjalan beraktivitas dengan baik? Betul. Nah pemirsa, Anda bisa lihat sendiri bahwa ketika orang mengalami stroke, kejadian yang saya sampaikan tadi bisa Anda alami. Untuk itu pentingnya kita melakukan pencegahan dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Mau makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Dan kita harus evaluasi nih pola hidup sehat kita dengan pemeriksaan laboratorium. Tanpa evaluasi, kita nggak tahu apa yang kita kerjakan benar apa salah. Periksa kolesterol, asam urat, diabetes, dan khususnya tekanan darah supaya Anda bisa mencegah terjadinya stroke. Nah, ini sesuai dengan penelitian yang ada di dunia bahwa mengatakan setiap 3 detik 1 orang kena stroke. Kita hitung bareng-bareng pemirsa. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba Anda bisa bayangkan pemirsa, Anda menonton Go Healthy ini 30 menit. Nah, berapa orang yang sudah terkena stroke? 600 orang ini mengalami stroke. Jadi ini benar-benar sangat tiba-tiba, tidak bisa diduga, tapi faktor resikonya bisa Anda kendalikan. Pada saat kejadian stroke, ketika stroke menyerang, kejadiannya di mana Bu? Kan bangun tidur saya ya, kamar mandi tuh BAB ya. Habis BAB saya ngambil air wudhu, mau sholat subuh. Masih biasa tuh gerakannya? Iya, masih normal. Masih biasa. Ya. Pas keluar dari pintu kamar mandi habis wudhu ya, kok leher saya kaku ya kayak gitu. Kaku. Pas itu saya duduk tuh di kursi minum obat darah tinggi, itu saya minum air segelas. Pas habis minum air itu saya nggak bisa bangun, kaki lemes. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba iya kaki lemes. Nyender saya di kulkas aja nyenderan. Di kulkas itu sepi tuh pada tidur masih. Jadi Ibu ada yang nolongin berapa lama dari itu? 20 menit kayaknya. 20 menit. Apa yang dilakukan? Siapa yang waktu itu menyadari Ibu kena stroke? Anak saya yang cowok. Pas ini saya udah menyon. Oke. Kan memang kena stroke katanya gitu. Berapa lama sampai Ibu dapat penanganan dari medis? Langsung dibawa. Oh, langsung dibawa? Langsung dibawa. Ke rumah sakit? Iya. Langsung dapat tindakan? Iya. Apa kata dokter? Kata dokter itu pendarahan di otak. Pendarahan di otak. Langsung diambil tindakan? Iya, langsung di scan langsung. CT scan. Berapa lama Ibu di rumah sakit? 5 hari dirawat. Sadar nggak? Kalau dirawat mah sadar, tapi kalau di ruang ICU 2 hari. Gejala-gejala yang tadi Ibu rasa di kepala, kemudian pusing, pada sebagian orang berputar, kemudian susah tidur, itu salah satunya adalah terjadi kondisi namanya darah kental. Ya, saya pakai bahasa awam ya, terjadi pengentalan darah. Pengentalan darah ini menyebabkan volume darah ada bagian otak tuh yang namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang bikin orang tidur. Itu nggak bisa tidur karena kurang produksinya. Nah, dengan bantuan teknologi laser, nanti pengentalan darah ini bisa diurai. Ilustrasinya seperti ini pemirsa. Ketika terjadi darah menggumpal, diurai sama teknologi laser. Nah, kemudian apa? Maka si sel-sel darah itu bisa mengalir dengan lancar.
Dan ingat tadi sebelumnya kita udah bahas bahwa teknologi laser ini juga membuka pembuluh darah. Volume darah yang masuk ke kelenjar pineal jadi lebih optimal. Kemudian kualitas darah yang masuk juga lebih baik. Jadi kemungkinan untuk bisa tidur lebih nyaman, kualitasnya lebih bagus dan kuantitasnya lebih banyak, jamnya itu bisa Anda dapatkan. Nah, apalagi ditambah dengan satu perangkat tambahan yang sudah sepaket dengan teknologi laser yang namanya teknologi intranasal. Jadi teknologi intranasal ini coba seperti Kang Ronald ada teknologi laser di pergelangan tangannya. Nanti dari teknologi laser itu ada kabel yang masuk ke hidung. Nah, di ujung hidung itu ada juga perangkatnya yang mengeluarkan sinar laser juga. Jadi sekali pakai ada 2 lokasi sekaligus di mana teknologi laser mengeluarkan sinar laser. Nah, apa yang terjadi ketika kita menggunakan teknologi intranasal, maka produksi oksida nitrit ini juga terjadi di area sekitar hidung. Jadi, dampaknya apa? Salah satunya lebih cepat meningkatkan pembukaan pembuluh darah menuju otak, sehingga bisa mengurangi risiko stroke. Lebih cepat meningkatkan pembukaan pembuluh darah di sekitar hidung, bisa mengurangi risiko sinus. Apalagi bisa membantu mengurangi risiko migrain, bisa membantu mengurangi resiko demensia, karena volume darah yang masuk ke otak itu membuat volume otak menjadi lebih optimal, sehingga mengurangi risiko pengecilan otak ya, yang bisa menyebabkan demensia atau kelupaan. Dan sekali lagi saya tambahkan, aliran darah yang lebih lancar, lebih optimal akibat penggunaan teknologi intranasal menyebabkan kelenjar pineal menghasilkan melatonin lebih banyak, sehingga Anda bisa tidur. Ketika Anda bisa tidur lebih optimal, kemampuan pemulihan Anda bisa lebih baik. Nah, pemirsa, setelah saya sampaikan bahwa teknologi laser ini punya manfaat yang baik buat kesehatan Anda, baik untuk pencegahan, baik untuk membantu proses pemulihan, baik untuk membantu meningkatkan kualitas hidup Anda, maka berhenti menunda untuk menggunakan teknologi laser. Ingat, Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita tubuh yang sehat dan bugar, dan tanggung jawab kita memeliharanya. Walaupun saat ini kondisi Anda tidak optimal, tapi dengan bantuan teknologi laser, Anda bisa menjadi lebih optimal dan lebih sehat, supaya Anda bisa lebih beruntung dalam kehidupan. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Pada pasien stroke seperti Ibu Entin, kemudian pada lansia, nah ini bisa menambahkan Bu satu teknologi, yaitu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini ototnya akan distimulasi secara pasif. Caranya mudah, hanya ditempelkan pada otot-otot, misalnya pada lengan, kemudian paha, atau betis. Nah, ketika Anda menggunakan NMES ini, maka ini akan memberikan stimulus ke saraf. Kemudian saraf akan memberikan stimulus ke otot untuk tetap bergerak. Nah, NMES ini bisa digunakan di rumah, Bu, untuk latihan otot supaya ototnya ini tidak mengecil. Karena ketika otot mengecil, maka kita akan lebih susah lagi untuk bergerak. Karena fungsi otot selain untuk menopang tubuh, juga untuk metabolisme gula. Ya, jadi Anda bisa menggunakan NMES ini untuk latihan dari otot tadi. Buat Anda yang baru bergabung, mari kita belajar dari kisahnya Ibu Entin. Nih ya, Bu Entin ini dulu memang berat badannya pernah berlebih, 85 kilo. Terkena stroke, pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena tensinya tinggi. Bayangkan, waktu terkena stroke, tekanan darahnya 225. Tinggi sekali, tangan dan kaki kiri, anggota gerak tubuh sebelah kiri menjadi sulit untuk digerakkan. Sehingga anjuran dan saran dari para praktisi buat Ibu Entin adalah tetap kontrol sekali lagi untuk pengobatan pasca stroke. Ikuti ya Bu ya, saran dari dokter diikutin. Dokter tahu kok apa yang terbaik buat Ibu. Konsumsi obat sesuai resep dokter secara rutin. Ya Bu ya? Iya. Dan konsisten latihan gerak anggota tubuh yang lemah. Tadi bisa pakai teknologi NMES dan gunakan teknologi laser. Bukan begitu Bang Faidon dan Mas Yo? Siap mengupayakannya Bu ya, teknologi laser ya? Iya, Pak. Nah, pemirsa, Ibu sama-sama mengupayakan teknologi laser supaya kita bisa menjadi lebih sehat. Iya. Semangat buat Ibu Entin. Iya, semangat. Ya, sehat. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkannya? Pemirsa, cara mendapatkannya adalah semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang dari tadi sudah ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang juga. Atau mungkin Anda juga bisa meneleponnya ketika nanti Anda sudah ada waktu luang. Silakan difoto aja dulu.
Ya, sekali lagi, tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLasernya yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi sekali lagi silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ini adalah nomor dari call center GoGo Mall. Nanti akan dibimbing ya Anda itu bagaimana cara untuk mendapatkan si AccuLaser. Kami tunggu telepon Anda. Jadi sekali lagi pemirsa, jika ingin sehat, lakukan anjuran, saran dari para praktisi kesehatan. Lakukan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Saya terserang stroke karena hipertensi. Gara-gara jarang minum obat hipertensinya. Terus sama pola hidup yang kurang sehat. Pas saat terkena stroke itu sekitar 180/120 tensinya. Bangun tidur mau sholat subuh, tiba-tiba kaki lemes yang kiri. Selang 2 hari baru kaku semua. Sedih, kaget, nggak nyangka aja gitu. Maksudnya usia muda udah kena stroke gitu, nggak nyangka. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah lebih terkendali. Tadinya belum bisa jalan tanjakan, sekarang alhamdulillah udah bisa. Tensi 130, untuk kolesterol 195 tadi dicek tuh. Kayak kaki sama tangan yang lemah itu tadinya emang agak berat, sekarang lebih ringan. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.